Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadir kembali podcast versi Bu Nur untuk kalian semua. Semoga tambah semangat. Kali ini Bu Nur akan menyampaikan kisah sifat-sifat teladan Nabi Muhammad SAW. Masih tetap seri itu ya, yang bertemakan tentang sabar. Sebelum masuk ke kisah, kita bahas dulu tentang apa itu sabar. Sabar. Dalam kehidupan ini, kadang terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketika hal itu terjadi, kita harus sabar. Kemudian, apa yang dinamakan sabar? Sabar adalah menerima musibah yang menimpa kita, keluarga kita, harta, dan sesuatu yang kita cintai, dan kita tidak putus asa. Akan tetapi tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk bersabar seperti firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat 44 yang artinya, "Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Dalam ayat lain, Allah juga berfirman, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Tapi ingat ya, sabar itu bukan berarti tidak ada usaha untuk merubah keadaan. Tapi tetap berusaha agar musibah tersebut cepat selesai dan berganti menjadi kebahagiaan. Allah memuji orang-orang yang sabar. Wah, keren banget kan? Allah sampai memuji mereka, orang-orang yang sabar. Ayo anak-anak, kita belajar untuk menjadi anak yang sabar. Kita belajar menjadi orang-orang yang sangat sabar. Ingat ya, sabar itu tidak ada batasnya loh. Sabar, sabar, dan sabar. Berikut adalah kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW tentang kesabarannya. Anak-anak, suatu ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah bersama sahabatnya di Taif, kota yang terdekat dengan Mekah. Di sana ada kabilah bernama Saqif yang anggotanya sangat banyak. Nabi berpikir, jika kabilah Saqif memeluk agama Islam, maka kaum muslimin akan semakin kuat. Setiba di sana, Nabi Muhammad SAW menemui 3 tokoh masyarakat setempat. Dengan penuh sopan dan santun, beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi mereka malah menolaknya. "Hai, kamukah yang dipilih Allah sebagai nabinya?" tanya orang pertama. "Apakah tidak ada orang lain yang lebih pantas selain dirimu?" ejek orang kedua. Melihat penolakan tersebut, Nabi dan sahabatnya pun kecewa. Tetapi beliau tidak lantas berputus asa dan tetap berdakwah di kota itu. Tapi ternyata dakwah yang dilakukan oleh beliau ini tetap tidak didengar oleh orang-orang Taif. "Keluarlah kalian dari kampung ini," kata mereka. "Hai para pemuda, usir laki-laki yang mengaku nabi ini," perintah salah satu pemimpin mereka. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW diusir sambil dilempari dengan batu, kayu, kotoran, dan apa saja yang ada di sekitar mereka. Tubuh Nabi Muhammad SAW menjadi kotor dan penuh darah. Dalam perjalanan pulang, beliau menemukan suatu tempat yang dirasa aman untuk beristirahat. Di sana Nabi Muhammad SAW berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa tersebut lalu mengutus malaikat Jibril untuk menemui beliau. Ketika tiba di hadapan Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril memberi salam dan berkata, Allah mengetahui apa yang terjadi kepada engkau dan orang-orang ini. Allah telah memerintahkan malaikat di gunung untuk menaati perintah engkau, ya Rasulullah. Malaikat Jibril kemudian memperlihatkan malaikat penjaga gunung tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, dan malaikat itu pun berkata, wahai Rasulullah, kami siap menjalankan perintah baginda. Jika Tuhan mau, kami sanggup menjadikan seluruh gunung di sekitar kota Taif berbenturan satu sama lain, sehingga seluruh penduduk di antaranya akan mati tertindih. Atau Tuanku menginginkan hukuman yang lain. Apa saja yang engkau inginkan, kami siap melaksanakan. Tawaran malaikat ini memang sangat menggoda ya anak-anak. Bukankah itu kesempatan untuk bisa membalas sakit hati? Namun tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang sabar dan selalu penuh kasih sayang. Beliau menolak tawaran malaikat tersebut dan berkata, walaupun mereka menolak ajaran Islam, aku berharap dan kehendak Allah, keturunan mereka pada suatu hari nanti akan menyembah Allah dan beribadah kepadanya. Maka pada hari itu, Taif tidak jadi dihancurkan anak-anak. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, penduduk Taif menjadi pemeluk agama Islam bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Anak-anak, meskipun Nabi Muhammad SAW telah mendapat penghinaan dan perlakuan yang kasar dari penduduk Taif, beliau tidak merasa sakit hati dan dendam. Beliau tetap dengan sabar dan penuh kasih sayang menghadapi semuanya. Mudah-mudahan anak-anakku semua dapat meniru sifat teladan Nabi Muhammad SAW ini ya, yaitu sifat kesabarannya dalam menghadapi segala ujian. Baiklah anak-anakku, terima kasih banyak. Sampai di sini dulu, insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.